suaramu. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang berbicara pada wanita Ester yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Urapi tiap-tiap hati yang datang pada malam hari ini Tuhan. Jadikan tanah hati kami tanah yang baik untuk firman-Mu sebentar boleh tumbuh berbuah manis dalam hidup kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu melayani dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasai ruangan ini, kuasai ruangan hati kami, kuasai hamba-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang berbicara. Sehingga setiap kami boleh rasakan ada sukacita ketika kami berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Ibu-Ibu Ester yang dikasihi Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa, ya, bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, bahkan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada malam hari ini. Mari malam hari ini kita mau sama-sama belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Ibu-Ibu Ester yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena kasih-Nya yang besar, Dia rela meninggalkan tahta kemuliaan-Nya, datang ke dunia ini, menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Kita yang harusnya dihukum, tapi karena kasih-Nya, Tuhan sudah mengambil alih, menanggung dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Sehingga saat ini kita menjadi orang yang benar. Apakah ibu-ibu mengasihi Yesus? Saya tanya sekali lagi, apakah ibu-ibu mengasihi Yesus? Orang yang mengasihi Yesus itu yang bagaimana? Coba dibuka Yohanes 14 ayat 15. Kita baca sama-sama ya, Yohanes 14 ayat 15. Sudah ketemu? Yohanes 14 ayat 15, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, ini definisi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti segala perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menuruti semua perintah Tuhan? Atau dipilih-pilih? Yang enak kita turuti, yang enggak ya nanti dulu. Banyak ya yang diantara kita yang seperti ini. Dipilih-pilih ayat-ayat Alkitab. Kalau enak tak ikuti, kalau enggak wah nanti Tuhan saya belum sanggup. Padahal Tuhan katakan, barang siapa mengasihi aku, dialah yang menuruti segala perintahku. Ada satu perintah Tuhan yang sulit untuk kita lakukan dan banyak orang Kristen, terutama wanita, terjebak di sini. Apa itu? Kita akan baca Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Di sini dikatakan jika engkau
mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Kapan kita mempersembahkan persembahan di atas mezbah? Saat ini, ketika kita datang beribadah, kita sedang mempersembahkan persembahan kita di atas mezbah. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita sedang mempersembahkan persembahan kita di atas mezbah. Dan apa kata firman Tuhan? Jikalau kita teringat ada sesuatu dengan saudara kita, tinggalkanlah persembahanmu, berdamai dulu dengan orang itu, baru kita kembali mempersembahkan persembahan kita. Apa artinya? Artinya percuma kita datang beribadah, percuma kita berdoa, percuma kita melayani, kalau di dalam hati kita ada sesuatu yang tidak beres. Di sini dikatakan ada sesuatu di hati saudaramu. Mungkin kita tidak sadar sudah menyakiti saudara kita. Atau sebaliknya, kita yang disakiti dan kita menyimpan sakit hati. Tuhan katakan percuma semuanya itu kalau kita masih menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, menyimpan kemarahan, menyimpan iri hati, karena persembahan kita, ibadah kita tidak ada gunanya. Tuhan katakan pulang, berdamai dulu. Jadi kalau saat ini mungkin ibu-ibu, saya marah, lebih baik tidak ibadah ya. Pulang dulu, selesaikan sakit hati ini, baru setelah kita berdamai dengan orang itu datang beribadah. Sakit hati, iri hati, kemarahan, dendam itu seperti sampah ya. Kalau itu sampah itu kita timbun dalam hati kita, maka sampah itu akan mengeluarkan bau busuk. Dan kalau kita beribadah dengan menyimpan sampah ini, maka ibadah kita bukannya ibadah yang berbau harum, tapi ibadah yang berbau busuk. Dan Tuhan tidak berkenan dengan ibadah kita. Nah itu mari kita mau lepaskan sampah-sampah kepahitan yang ada di dalam hidup kita ini. Percuma kita beribadah kalau kita masih menyimpan sampah, menimbun sampah di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Lalu bagaimana kalau kita ini disakiti? Bagaimana kalau kita difitnah? Bagaimana kalau kita diperlakukan tidak adil? Apa yang harus kita lakukan? Saya ajak ibu-ibu membuka di dalam Yeremia 20 ayat yang ke-12. Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Jadi kitab Yeremia ini sudah jelas mengatakan kalau kita disakiti, kalau kita difitnah, kita tidak boleh ibu-ibu tidak boleh membalas, karena pembalasan itu bukan bagian kita. Katakan kita mau serahkan perkara kita kepada Tuhan, dan biarlah pembalasan itu adalah bagiannya Tuhan. Mungkin kita ngomong, aku enggak balas kok. Aku enggak balas memaki. Aku enggak balas menyakiti. Aku enggak balas memfitnah. Saya sudah melakukan firman Tuhan, saya tidak membalas.
Tetapi kalau kita menyimpan sakit hati, itu sama saja dengan kita membalas. Membalas itu bukan hanya secara fisik yang kelihatan ya, tapi apa yang kita simpan di dalam hati, itu sama saja dengan kita membalas. Kita enggak terima, kita membalas. Dan kalau kita membalas dengan cara kita, maka sudah dipastikan Tuhan tidak akan turun tangan. Karena kita sudah ikut campur, kita sudah ambil bagian Tuhan. Maka ini kita tidak akan melihat pembalasan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin akan turun tangan kalau kita ikut campur mengambil bagian Tuhan. Kenapa sih orang itu kok harus mengalami seperti ini, harus disakiti? Kenapa saya harus difitnah? Saya harus disakiti, saya harus diperlakukan dengan tidak adil. Dikatakan di situ ya, Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Kadang-kadang Tuhan izinkan orang-orang di sekitar kita untuk menguji kita, untuk membentuk kita, untuk memproses kita. Sehingga kita nantinya kalau kita menang lewat ujian itu, kita akan keluar seperti emas. Seringkali orang-orang terdekat adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menguji kita. Baik itu suami, mertua, anak, ya. Seringkali orang-orang inilah yang dipakai Tuhan untuk memproses kita, untuk membentuk karakter kita, sehingga kita nantinya memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang ngomong, suamiku ki muwegene, ngomong nyelewekit, bentak-bentak, aduh, rasanya sakit. Sudah sembuh, besoknya lagi diulangi lagi, sakit lagi. Nggak lama-lama nimbun ya sakitnya, nggak habis-habis karena tertumpuk sakit terus-menerus. Kadang Tuhan pakai itu untuk menguji kita. Mungkin kita dulunya orang yang keras kepala, mungkin dulunya kita orang yang emosional, tapi ketika Tuhan uji dengan suami yang seperti ini, percayalah kalau kita menang melewati ujiannya, kita tidak simpan sakit hati, kita akan jadi orang yang sabar. Karena menghadapi suami yang keras seperti ini, kalau dilawan dengan keras pasti buyar ya. Pasti akibatnya rumah tangga itu tidak akan berjalan seperti biasa. Dan lewat peristiwa itu Tuhan sedang menguji kita, memproses kita. Bagaimana menghadapi orang yang mogel ini, bagaimana menghadapi orang yang selalu menyakitkan ini. Mungkin dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Tetapi sebelum Yesus naik ke surga, Dia sudah berikan Roh Kudus. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu melakukan perintah Tuhan ini. Untuk tidak menyimpan sakit hati. Apa sih yang kita alami kalau kita itu tidak bisa melepaskan sampah dari hati kita? Kita terus menyimpan sakit hati, kita terus menyimpan kebencian. Ada banyak hal yang akan kita alami yang merugikan diri kita sendiri. Yang pertama tentunya kita gagal dalam ujian iman. Dikatakan Tuhan itu menguji orang benar. Kalau kita menyimpan sakit hati berarti kita gagal dalam ujian ini. Dan kalau gagal apa akibatnya Ibu? Nggak naik kelas, remedi ya. Terus nanti akan diuji dengan hal yang sama sampai kita lulus. Dan itu memang maksud Tuhan. Tuhan itu baik,
Tuhan itu ingin kita ini menjadi anak-anaknya yang semakin serupa dengan Kristus. Karena itu dia uji kita. Dia izinkan orang-orang terdekat ini menyakiti kita. Terus kapan parase Tuhan? Kapan suami saya bisa jadi orang yang baik? Kapan suami saya bisa tidak megelne lagi? Ketika kita sudah bisa melepaskan sakit hati, ketika kita sudah bisa melepaskan pengampunan, saat itulah Tuhan mengubahkan suami kita. Selama kita masih muangkel, selama kita masih lihat rasanya pengen tak apa nih gitu ya. Seperti kalau itu ya ada, maka jangan harap suami kita akan berubah. Dia akan terus mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, dia akan terus menyakiti kita sampai kita sadar. Kita bisa melepaskan pengampunan, saat itulah Tuhan mengubah suami kita. Apalagi yang akan kita alami kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Selain gagal dalam ujian iman, Tuhan juga tidak akan bertindak. Tuhan akan biarkan kita karena kita sudah mengambil bagiannya Tuhan, karena kita sudah melakukan dengan cara kita sendiri, maka Tuhan akan biarkan kita. Tuhan tidak akan ikut campur tangan dalam masalah yang kita hadapi. Saya ajak ibu-ibu membuka dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi harus ada usaha dari diri kita. Kita mau atau enggak melakukan firman Tuhan ini. Tuhan sudah berikan Roh Kudus untuk memampukan kita. Tinggal kita mau atau tidak melakukannya. Katakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jangan pernah menyimpan kepahitan, jangan pernah menyimpan sampah di dalam diri kita. Dan dikatakan di sini kejarlah kekudusan. Hanya orang-orang yang bersih hatinya yang akan bisa mengejar kekudusan itu. Tidak mungkin kalau hati kita penuh dengan sampah, kita akan bisa mengejar kekudusan. Dan dikatakan di sini, kalau tanpa kekudusan tidak mungkin kita melihat Allah. Nah, kita nggak tahu ya sampai kapan kita ini hidup. Mungkin saat ini kita sedang punya akar pahit, kita sedang jengkel dengan seseorang dan sulit sekali untuk mengampuni. Kita nggak tahu loh ya. Besok itu kita masih hidup atau enggak. Kalau besok kita sudah bereskan dengan orang itu, ya berarti hati kita sudah bersih. Tapi kalau belum, dikatakan di sini kita tidak akan melihat Allah. Nah, jadi kita rugi 2 kali ya. Kita tidak akan masuk dalam kekekalan. Kita tidak akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Kita gagal dalam ujian. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dikatakan di dalam Amsal. Jagalah hatimu dalam kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang menjaga hatinya tetap bersih,
Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ketika kita membiarkan sampah itu mengotori hidup kita, itu sama dengan kita menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan memberkati, dilihat aduh kok ini banyak sampahnya, belum dikeluarkan, nggak jadi. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan saat ini. Saya tidak tahu apa yang ibu-ibu alami. Mungkin ibu-ibu sedang mengalami kepahitan. Mungkin ibu-ibu jengkel dengan pasangan kita. Mungkin ada yang suaminya selingkuh. Mungkin ada yang KDRT, banyak lagi. Tapi firman Tuhan memerintah kepada kita untuk jangan menyimpan kepahitan. Jangan simpan sakit hati. Karena kalau kita simpan sakit hati itu, percuma kita beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah kita adalah ibadah yang tidak berkenan karena berbau busuk. Tuhan tidak akan menerima ibadah kita. Mari kita mau lepaskan segala sampah yang mungkin ada di dalam hidup kita. Kita minta kekuatan kuasa dari Roh Kudus untuk memampukan kita lepaskan segala sakit hati, amarah, kebencian, iri hati, apapun yang mungkin ada di dalam hati kita saat ini. Karena hanya orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang hidup di dalam kekudusan yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita pujikan satu pujian, ujilah aku Tuhan. Amin. Haleluya. Yesusku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinmu, mataku tertuju padamu
pujian ini sekali lagi dengan kasih Kristus Ibu Gembala akan tutup dalam doa. Amin. Haleluya. Yang telah disampaikan pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang memampukan kami untuk melepaskan pengampunan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan Yesus kami gagal dalam ujian iman Tuhan. Jangan biarkan Tuhan Engkau tidak bertindak dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tapi kami ingin Tuhan berusaha hidup damai dengan semua orang Tuhan. Kami ingin mengejar kekudusan, maka kami akan melihat kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan di malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, biarlah firman yang disampaikan menjadi rema dalam hidup kami. Engkau berkati Tuhan umat-umat-Mu yang telah datang di sore hari ini Tuhan. Demikian pula yang telah membentangkan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati, Engkau urapi tambah hari tambah heran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum umat-umat-Mu pulang, Engkau sertai perjalanan pulang umat-umat-Mu, sampaikan di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan, sukacita dari Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mohon